sore hari mendung kelabu ini saya Kak Ros tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Oke, ini sudah memasuki bulan Juni. Ada berita-berita apa di luar sana yang akan kita bahas melalui bibir raksasa ini? Yang pertama coba kita keluarkan ada dari Cita-Citata. Ya, Cita-Citata foto sama cowok baru diposting soalnya, ya kan? Ini adalah anggota DPR, katanya lajang, masih berumur muda juga lah, nggak terlalu ini ya, masih nggak beda-beda jauh lah sama Cita-Citata. Kita langsung tanya aja sama Cita-Citata, siapa ini, ketemunya di mana, udah berapa lama pacarannya, serius atau enggak, kapan dilamar gitu ya? Oke. Halo. Ya, halo. Hai Cita. Kak Ruth, hai. Aduh, aku lihat postinganmu dengan bapak anggota itu loh. Gimana cerita itu, ketemunya di mana sih sebetulnya? Sebetulnya ketemunya sih sudah lama, ada 1 tahun sih Kak. Oh, udah 1 tahun. Terus deket Udah lagi. 1 tahun. Terus deket Iya. lagi. Serius kali ini? Oh, baru-baru deket. Insya Allah. Insya Allah. Soalnya kan captionnya bunyinya aku tidak menyangka ternyata dirimu gitu. Gitu ya? Enggak, ini loh, setelah sekian lama kenal gitu. Terus habis itu deket, ya nggak nyangka aja. Kita sebenarnya tidak ada kata yang namanya pacaran. Gitu. Oh, oke. Jadi memang kita sedang, apa ya, bahasanya itu lebih mengarah ke serius ya. Oh, sama yang ini Gitu, serius karena ya? ya namanya pacaran mah berarti main-main doang kan. Kan kamu udah deket dari 1 tahun yang lalu, terus penjajakan. Nah, waktu kamu pacaran sama yang kemarin itu, dia komentarnya apa? Dia tetap lempeng aja mendekati kamu, pantang mundur sebelum ada janur kuning ya? Mungkin bisa dibilang begitu. Oh, gitu. Oh, apa sih yang istimewa dari sosok siapa namanya? Amri. Mas Amri. Mas Amri. Yang istimewa dari sosok Amri ini apa sih yang Cita-Citata lihat? Aku sih melihatnya bukan karena Mas Amri seorang anggota dewan, tapi yang pasti mungkin selama kita kenal dan dekat dari udah lama, lalu ya merasakan berbeda aja. Karena Amri memang ya apa ya, sosok mungkin daripada jadi pacaran mending lebih bagus, lebih baik itu ke arah serius. Lebih mapan juga, lebih dewasa begitu ya. Tapi bener nggak sih kemarin dia sempat posting di Instagramnya yang digembok itu ya, diposting dihapus, diposting dihapus, diposting dihapus. Betul nggak sih dia? Betul sih, betul. Kenapa tuh? Mungkin jadi tadinya aku kan belum posting juga. Jadi akhirnya mungkin dia agak sedikit bagaimana gitu. Jadi dia hapus terus posting lagi, terus hapus terus posting lagi. Tapi ya aku juga meyakinkan ke dia bahwa memang aku juga sedang sendiri, nggak ada siapa-siapa, dan memang aku memang serius. Oh, Mas serius ya. Kalau kelebihannya Mas Amri dari yang sebelumnya apa, Cita-Citata? Berbeda banget sih. Berbeda banget ya. Dari sisi kepribadian dan personality dan dewasa, ya berbeda aja. Oh, berbeda aja. Dia lebih dewasa. Personalitinya apa yang menurut kamu paling beda tuh? Dia lebih apa? Ya kalau dia lebih perhatian, dia lebih pengertian. Mungkin lebih ke perhatian kali ya. Oh, lebih perhatian. Oh, dia lebih perhatian ya. Walaupun kalian 1 tahun itu masih apa istilahnya, kadang ketemu, kadang enggak, jauh gitu, tapi tetap perhatian. Iya, pokoknya dulu kan masih berteman biasa, tidak dalam konteks seperti ini. Sekarang kan juga sebenarnya bukan kata, ayo kita pacaran. Nggak ada kata kayak gitu. Seperti itu, nggak ada. Tapi kamu yakin, nih yang sama yang ini rasanya kan kamu bilang kata saya beda. Nih yakin nggak rasanya nih? Insya Allah ditunggu aja. Oke, ditunggu undangannya ya. Kalau butuh-butuh MC aja gitu ya, nanti hubungi aku, oke ya. Thank you Cita-Citata, sukses ya. Yo, bye-bye. Terima kasih, bye.
Oke, berita kedua setelah dari Cita Tadan. Yang baru itu kita akan lihat siapa lagi yang ada di sini. Liburan bareng Rina Nose dan Fahrul Razi balikan. Ini memang sudah dari beberapa hari yang lalu kan, biasanya fotonya sendiri-sendiri. Satu di Amerika, satu di Brunei, satu di Rumpi, satu di mana ya kan. Nah kemarin tuh ada tuh mereka foto di sebuah restoran kafe siluet gitu sih. Tapi udah berdua. Kemarin pergi ke Malaysia berempat sih. Tapi ada yang dua itu. Ada Rina Nose dan Fahrul Razi. Jadi kalau lihat dari Instagramnya Fahrul Razi itu nampaknya Fahrul Razi lagi promo lagunya loh. Singlenya itu dipromoin sampai ke Malaysia. Terus Rina Nose ngapain coba, ya kan? Kalau Rizna Oris ngapain di situ? Ayo. Ya pasti namanya Fahrul Razi ya. Oke, ini dia postingannya. Tulisan captionnya adalah whatever ya. Terserah deh. Ada beberapa postingan lucu-lucu lah. Ya kita juga senang lihatnya kalau mereka berdua sudah apa ya, sudah nggak bingung-bingung lagi. Nanti kita undang ke sini, mudah-mudahan habis undang ke sini nggak bingung lagi pulangnya, ya kan? Ya. Oke, baik. Sekarang ada bintang tamu yang akan kita bahas. Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya ampun. Kita lihat Anissa Bahar, tikungannya semakin tajam. Iya tadi Zahara banget sih gue pakai baju coklat, ya Allah, embok-embok banget. Baju siapa itu emang? Oh gue sendiri. Ya ampun. Bu, kita mau tanya-tanya ya. Pokoknya kita akan bedah semuanya. Kita sedot lemak lagi. Kita mau tanya, ada artikel di luar sana, kita mau tanya sama Anissa Bahar. Dan inilah artikel yang pertama nih. Sebelum kita masuk ke sedot lemak. Iya ini. Anissa Bahar siap ajukan laporan perdata pada Sandy Tumiwa. Kamu kayaknya masih belum puas dengan hasil putusan pengadilan kemarin. Apa sih? Kenapa? Enggak, karena kan korbannya banyak banget kan, 3 ribuan. Terus udah gitu juga ada yang meninggal juga beberapa banyak. Jadi aku merasa apa ya, nggak adil aja dengan putusan cuma dihukum 2 tahun gitu. Ini kan Sandy yang 2 tahun. Kalau si yang partnernya itu kayaknya sama deh. Sama-sama 2 tahun. 2 tahun. Harapan kamu sebetulnya ada apa lagi selain hukuman penjara 2 tahun? Pengennya sih perdata ya. Oh, jadi ada balik ganti rugi? Iya, pengennya gitu. Jadi selama ini 2 tahun penjara ini nggak ada ganti rugi apa-apa tuh? Nggak ada. Nggak ada yang kembali uangnya? Nggak ada. Kita mesti ngurus lagi perdatanya. Agak repot nggak sih? Rempong. Tapi kamu niat untuk menjalankan ini? Pengennya sih, mudah-mudahan aja aku mau kumpulin uang dulu buat bayar pengacara. Ya, oke. Iya kan kemarin kan berapa tahun ya aku ngurus tuh 3 tahun lebih. Cukup menguras waktu, tenaga dan uang. Oh gitu ya? Iya. Oh, jadi gimana? Lebih enak diiklasin aja apa gimana, Bu? Iya, lihat nanti deh. Lihat nanti ke depannya. Iya, tapi kamu merasa bahwa aku kalau memang ada rezeki lebih gitu loh, aku bisa bantu teman-teman yang kemarin kejeblos, yang uangnya hilang dan yang benar-benar perlu dibantu. Insya Allah aku pengennya sih bantu. Kalau misalnya kamu kesempatan ketemu sama Sandy Tumiwa, kamu mau mengatakan apa, Anissa? Males Oh gitu, jadi kalau ketemu dia nggak mau ngomong apa-apa, males aja. Oke, baiklah. Kita lihat, jadi ini Anissa kalau ada rezeki, dia mau juga membantu teman-temannya. Makanya dia langsung sedot lemak. Coba kita lihat artikel yang berikut ini. Berat badan Anissa Bahar dulu dan sekarang rahasia hilangkan 18 kilogram. Serius? 18 kilogram? Iya. Jadi diapain sih itu sebenarnya? Di lipolaser. Lipolaser tuh pakai laser? Iya, pakai laser. Jadi bukan bedah? Enggak. Berapa kali itu pengerjaannya? Aku cuma sekali aja, sekitar 3 jam, 4 jam gitu. Udah, di bagian apa? Aku kemarin cuma ngambil, memang perut aku yang bermasalah sih. Perutnya bermasalah. Terus? Kemarin itu. Nggak enak banget kalau pakai baju itu, pasti di bagian sininya. Oh. Sebelumnya sih aku memang diet juga, cuma 9 kilo turunnya mentok, susah banget turun lagi. Apa yang membuat kamu kemudian melakukan cara lain selain diet untuk bisa akhirnya kembali ke bentuk yang menurut kamu lebih enak buat kamu gitu? Ada apa? Ya, aku pengen ini aja gini, permintaan dari
keluarga juga gitu kan. Kalau aku adalah orang yang mereka banggakan, jadi aku mesti bisa memberikan sesuatu buat mereka gitu. Jadi aku pengen berkarir lagi, pengen bisa cari rezeki lagi di entertain, biar aku bisa membantu keluargaku ini. Tapi benarkah kamu juga sempat ketika badan kamu masih belum kembali habis melahirkan itu kamu sempat dibully juga sama orang? Banyak itu menyedihkan. Apa yang paling menyakitkan dari komentar-komentar mereka? Kalau orang mau manggil nyanyi, Anisa Bahar, terus pasti image-nya Anisa Bahar kan gendut gitu. Anisa Bahar kan gendut gitu. Dan itu kakakku sering ngomong, kan kakakku kan sering nawarin, udah Anisa Bahar aja, Anisa Bahar kan gendut gitu. Jadi itu yang membuat aku, kayaknya susah ya cari rezeki. Memang di entertain itu memang mesti perfect gitu, mesti bagus. Karena kita kan orang membeli kita dengan harga mahal, kita juga mesti lihat memberikan penampilan dan juga suaranya juga gitu. Jadi ini udah 18 kilogram. Apalagi sebetulnya yang ingin kamu lakukan? Besok pertengahan puasa ngambil lengan. Lengan sama paha sih, aku pengen targetnya 12 kilo lagi, 10 sampai 12 kilo lagi. Biar aku beratnya 50 paling mentok, kalau enggak 48. Itu apa, Juli sama Jeli nggak merasa tersaingi kalau kamu nanti melakukan? Biar motivasi mereka juga. Kalau mamanya aja yang udah seperti ini masih mau merawat badan, merawat diri, toh mereka jangan terlena, jangan mentang-mentang masih muda. Mereka mereka terlena dengan badannya, los aja, masih muda ini. Sakit nggak sih prosesnya itu? Enggak sama sekali. Nggak sakit? Cuma 3-4 jam. Berapa ratus juta? Kepo. Kepo. Mahal, bener mahal. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Kira-kira uang belanja berapa bulan? Satu titik itu misalnya lengan kanan kiri gitu. Tapi tergantung gedenya juga ya. Kalau gede banget itu dihitungnya berapa titik gitu loh. Tapi kalau aku kemarin karena perutku memang bermasalah dan besar banget, itu 4 titik, jadi murah lah 80 juta doang. Gitu perut. Jadi setelah kerjakan sampai turun itu berapa lama? Kayak sulap tahu? Kayak sulap? Iya, serius? Beneran serius. Sebulan? Aku masuk tuh gendut, keluar aku udah pakai korset, udah langsung coba kita lihat. Pose jalan-jalan catwalk ya. Kita pengen lihat kan? Ayo dong. Ini kan nggak ini apa namanya? Iya ampun. Ayo kita pakai sama-sama. Jui. Tepuk tangan dong buat Anisa Bahar, silakan duduk. Tapi nanti kalau perutnya emang kalau aku udah ngambil lengan, ntar panggil lagi ya. Iya. Kamu makanya satu-satu dulu lengan, nanti aku panggil. Iya, di paha aku panggil lagi. Iya. Ntar kalau udah ngambil paha, ntar aku pakai bajunya, pakai celana panjangnya yang cucok biar kelihatan belokannya. Oke, baiklah. Jadi masih ada yang lain-lain yang mau dikejar. Apalagi sih? Memang harus seperti itukah Anisa Bahar untuk bisa saya eksis di dunia hiburan ini? Iya, kayak Syahrini aja kan, gemuk dikit langsung Singapura. Kalau Anissa sih nggak jauh-jauh, Indonesia aja. Kita masih akan kembali lagi ya. Singapura beratan ongkos. Kalau aku yang gemuk sedikit ke Singapura, kayaknya yang kurus bukan badanku, kantongku yang kurus. Jangan kemana kita kemana, tetap di Rupi. Dibahas sama Anisa Bahar, dan kita akan bahas yang berikut ini. Ini ada sebuah tayangan. Nah, kita akan tanya nanti Anisa Bahar kalau melihat tayangan ini seperti apa. Kita lihat yang berikut ini. Nah, di situ tuh aku berdoa karena ngelihat gelagat anakku nih udah agak aneh gitu. Ngelawan sama mamanya, melawan dalam arti kata dia merasa dia udah dewasa, dia merasa dia bisa kelola uang sendiri, apa sendiri.
aku kan sedih ya sebagai orang tua gitu. Akhirnya aku berdoa di Mekah, ya Allah kasih petunjuk yang terbaik buat anakku gitu, supaya dia kalau emang jodoh ya tunjukkan, kalau bukan ya tunjukkan, kasih anakku rezeki yang berlimpah supaya dia bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Tolong ya Allah tunjukin, ya Allah tunjukin, ya Allah. Malam itu juga aku pulang ke hotel, aku mau telepon anakku di Indonesia yang kecil kan, terus katanya mama download Line ya. Akhirnya aku download terus udah gitu di situ ada semuanya, foto-foto nomornya Bari, terus ada fotonya, foto ceweknya namanya Cynthia. Terus udah gitu chattingan Bari itu ada semua. Aku kaget banget, memang dia udah punya cewek lagi sejak Oktober. Kok bisa dapat info yang nggak jelas kayak gitu, terus udah gitu main beritain aja. Aku sebenarnya bisa lo nuntut lo kan gitu, cuma ya udahlah, kembalinya lagi ya udahlah, biar aja orang yang menilai, sebab saya kan ibunya, saya lebih tahu gitu. Ya nggak mungkin juga, saya aja protek banget sama dia, jadi nggak mungkin juga yang namanya anak saya itu bisa sembarangan kayak gitu. Kalaupun dia pergi atau apa atau nginep di mana itu pasti bukan cuma dia sendiri, pasti dengan rombongannya. Putri Anissa Bahar yang bernama Juwita Bahar ini kan kisahnya itu berwarna sekali sebagai seorang gadis yang masih muda. Anissa sendiri kalau melihat bagaimana liku-liku perjalanan cintanya juga istilahnya banyak kisahnya yang tidak mengenakan. Kalau Anissa sebagai seorang ibu, flashback lagi apa yang harus dialami oleh Juwita, apa sih yang dirasakan Anissa? Kalau aku bilang sih itu proses kehidupan yang harus dilalui ya. Orang kan beda-beda ya, ada manis, ada yang pahit, ada sedih, ada seneng gitu. Dan aku sebagai orang tua cuma bisa menyarankan, memberitahu mana yang bagus, mana yang sempat membuat kamu sedih sekali nggak sih? Oh pasti. Kalau saat ini seperti apa Juwita? Saat ini ya nggak seperti apa-apa, baik-baik aja. Udah punya pacar belum? Ada teman dekat sih ada. Ada teman dekat. Masih diwanti-wanti gitu nggak melihat? Iya, pasti. Proses hidupnya kan masih panjang. Pasti. Oke. Kalau ini kan ada pemberitaan kayak aneh-aneh kemarin sempat yang kenapa itu sembarangan aja memberitain? Iya. Menurut Anissa kenapa sih berita itu bisa muncul gitu? Nggak tahu, mungkin ada orang yang iri atau apa kan nggak ngerti gitu loh. Mau menjatuhkan nama baik Jui barangkali kan gitu. Tapi ya aku kan lebih tahu anak aku seperti apa. Apa yang mau nasihat seperti apa sih yang Anissa biasa sampaikan ke Juwita? Coba kita pengen lihat secara langsung mungkin. Ya pastinya aku Jui harus jaga diri baik-baik. Jui itu kan public figure, Jui disorot orang. Jui mesti bisa membawa nama baik keluarga kayak gitu. Pasti aku akan bicara itu. Ya, halo Jui. Iya. Hai Jui. Jui tadi dengar nggak pesan-pesan Mama? Tidak kedengeran sih, aku berisik banget, Oh, ya nggak kedengeran ya. Jui. Ini kan yang namanya mama itu setiap kali anaknya pacaran, was-was ya. Dikecewakan pacar, yang paling marah ibunya gitu ya. Apalagi kalau misalnya terjadi sesuatu itu yang paling sedih mama. Kalau Jui sendiri gimana? Sering mendapat nasihat dari mama, itu apa yang dirasakan oleh Juwita? Gimana ya? Senang sih, kami banget sama makan. Iya. Cuma saya malah bawel banget sama masalah itu. Bawel banget. Gitu, oke. Ya. Kenapa? Kalau pacaran, itu harus sama dia. Oh, harus sama mama. Ada bodyguardnya di belakang ya. Oke. Tapi Jui meyakinkan mama nggak kalau Jui sekarang ini sudah lebih matang, lebih bisa dipercaya, lebih bisa menjaga diri gitu nggak sih Jui?
Ya pasti. Seperti apa Jui mau ngomongnya ke mama? Tapi pasti mamanya nggak percaya. Ya, gimana ya? Mungkin nanti mama bakal nanti bagaimana aku bersama nanti aku bisa mandirian mana gitu loh. Jadi mama Oke. Jangan sombong ya. Aku udah kok banget ya. Udah mimpi banyak. Jui. Sekarang kamu melihat mama udah semakin langsing, ya? Aduh. Apa yang mau kamu sampaikan ke mama? Merasa tersaingi nggak kamu, Jui? Anissa. Anissa. Manggilnya Anissa dia. Kadang Ani katanya. Oh, manggilnya itu sekarang ya? Kalau saya kan saya harus bikin saya sekarang. Oke. Jadi kalian semakin dibilang anak kembar dong ya? Makin parah, bingung sama mama ya. Kadang orang manggilnya terbalik malah. Oh. Oke, Juwita terima kasih. Aku tunggu loh kamu kehadirannya di sini ya, Jui. Jangan sibuk-sibuk, mampir-mampir ke sini ya. Thank you, bye-bye. Anissa, oh jadi kamu itu mengikuti anakmu kalau lagi pacaran? Iya. Tapi kadang kalau aku nggak ikut pasti ada asisten. Kalau enggak, pokoknya ada yang nemenin. Pasti. Kenapa begitu? Iya, kan anak perempuan takut, Bu. Oh, takut, Bu. Dua-duanya digituin. Juwita juga begitu. Iya. Emang ibu dulu kalau pacaran ada yang ngikutin? Aku kan nggak pernah merasakan pacaran. Oh. Aku pacaran cuma sekali loh. Itu nggak diikutin tapi sama mama? Diikutin. Oh, diikutin juga? Diikutin. Oh, iya. Makanya jadi aku protek sama. Sama kayak begitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita minta Anissa untuk menjelaskan apa arti sosok berikut ini untuk seorang Anissa Bahar. Kita lihat ini sosok yang pertama. Juwita dan Edi, kekasih baru Juwita. Ini suka kamu intilin si Edi ini. Dedi kali. Oh, Dedi namanya. Iya. Gimana? Semuanya dia mama, semuanya aku intilin dan ini kan teman aku juga. Si Dedi ini Teman aku. temen gimana maksudnya? Aku sering kerja sama modeling, aku kasih ke dia kerjaan. Kayak misalnya ada model. Oh, dia ini model. Dia model terus udah gitu dia kan banyak link teman-temannya. Jadi aku sering dibatkan bersama sama dia. Apa sih sosok Edi buat Dedi buat Anissa? Seperti apa dia? Baik sih, Baik ya. Baik. Sebagai menantu termasuk menantu idaman kah? Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Kurang apa? Kurang kaya. Oh iya, kurang mapan maksudnya. Enggak bohong, canda deh. Di balik canda itu kadang-kadang ada keseriusan loh. Canda deh. Nggak apa-apa. Tapi kalau ibu punya anak perempuan, kan maunya laki-laki yang bisa bertanggung jawab kan? Iya, kan akan menghidupi anak perempuan. Enggak, jadi gini loh. Aku bicara seperti itu supaya motivasi dia juga. Kalau Anissa Bahar ini matre. Jadi saya juga. jadi kamu mesti giat bekerja supaya bisa mendapatkan anakku. Tepuk tangan dulu dong. Aku setuju kalau yang ini. Bukan kaya, tapi giat untuk mengembangkan dirinya, bekerja dan berkarya. Next foto. Rezeki mah nggak kemana. Tapi harus dicari ya. Nah, kalau Juwita sama suaminya. Mas, kok Juwita sih? Juwita Itu aku. Itu aku. Anissa. Anissa dan Fauzan. Kalau sosok Fauzan ini buat seorang Anissa? Ya baik kan. Baik doang mas, semua orang pasti baik. Kalau nggak baik nggak dinikahin. Sosoknya apa ya? Ya begitulah. Udah aku malu. Anak udah 2 masih malu-malu. Apa yang spesial dari Fauzan? Yang spesial itu ya dia sangat pengertian aja sih. Sangat pengertian aja. Oke, next foto. Dibanding sama? Oh iya, yang dibandingkan dulu? Kagak ada, emang cuma dia doang. Oh, cuma dia doang seorang ya? Gak ada bandingannya dong? Oke, baiklah. Oh, dibanding Dedi? Jauh lah. Jauh, masih belum apa-apa. Dedi masih belum apa-apa dibanding Fauzan ya? Perhatiannya? Masih dalam tahap apa ya? Dia kan masih seumur jagung juga dibanding aku. Kalau ini udah matang puun ya? Ember. Lanjut, kali ini. Love you, Mami.
sosok mami buat seorang Anissa Bahar? Aduh, apa ya? Mama itu ibu yang yang sama seperti aku, berjuang buat anaknya, dan papa meninggal sampai sekarang mama juga nggak menikah lagi kan. Jadi mama dulu aku inget banget di papa bangkrut itu mama jualan emping keliling, jualan dari rumah ke rumah nawarin, dan aku masih kecil banget. Apa yang sekarang ingin kamu lakukan, Anissa, untuk mama? Makanya aku seperti ini, aku mau karir lagi, aku mau eksis lagi, aku pengen bisa memberikan yang terbaik untuk mama. Apa yang terbaik? Karena selain materi, mama juga sangat pengen banget Ani eksis lagi. Jadi kamu ingin bangkit, bisa membantu bantu mama biar bisa bahagiain mama. Sekarang belum? Aku rasa belum. Apa yang aku berikan belum cukup untuk Mama makasih mama. Makanya mama bukan ibu yang terbaik. Mudah-mudahan Ani bisa didik anak-anak Ani yang terbaik ya sayang ya. Mama. Kenapa begitu keluaran saudara sekali ini? Kapan terakhir ketemu? Apa udah lama gak ketemu atau gimana sih? Dan si emang tinggalnya sama Dewi, nggak Mani. Sejarang ketemu sama dia. Jarang ketemu sama dia. Iya, makanya saya bukan ibu yang terbaik ya. Mudah-mudahan mereka bisa didik anak-anaknya yang baik. Yang Enggak, Mama. Saya bukan ibu yang terbaik. Enggak. Mama kenapa bilang begitu? Mama ibu yang terbaik buat aku. Mama ibu yang terbaik buat aku, Mama. Apa? Mama ingin melakukan apa lagi untuk Anissa yang belum sempat dilakukan, Mama? Kenapa? Maafin Ani, Mama. Mama kangen banget sama Anissa. Ya, orang tua semua juga sama anak kan kangen ya. Karena mereka ya nawin ya, ke mereka sibuk. Ya udahlah, saya udah tua, paling ngikut cucu aja lah, udah. Kangen sekali. Apa yang Mama harapkan buat untuk Anis sekarang? Saya Kan udah ketemu Anis. doain mereka, biarin dia bisa mendidik anak-anaknya yang lebih dari saya, gitu aja. Yang terbaik lah ya gitu ya. Ini kan Anis sibuk nih, Mama katanya disedih ya. Namanya juga kita nauin anak sibuk. Mama lebih pengen lebih sering ditengokin nggak sih sebetulnya? Sebenarnya segitu. Saya kan umur saya kan udah 70 lebih ya, daripada panjangnya banyak kan pendeknya. Si Mama mau jangan ngomongin umur sih. Oh. Anissa, ini sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan nih. Ini kayak Mama menyimpan kesedihan yang dalam sekali. Mungkin Anissa mau menyampaikan sesuatu supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan lebih ringan gitu. Iya. Ani minta maaf ya, Ma, kalau Ani ada salah. Ani minta ridho Mama. Ani minta berkah dari Mama. Mudah-mudahan Ani bisa membahagiain Mama di sisa umur Mama. Amin. Mudah-mudahan Ani bisa jadi orang yang Mama mau. Mama maunya Anis menjadi seperti apa sih, Mas, selain menjadi ibu yang lebih baik dari Ya Mama? mereka kan biar sukses, biar panjang jodohnya. Panjang jodohnya. Dalam rumah tangga ada pesan nggak, Dalam Ma? rumah tangga, iya, yang namanya orang rumah tangga kan, ya orang tua mengharapkan biar panjang jodoh aja, gitu aja. Ya biar dia jangan baik-baik aja, gitu. Baik-baik aja. Ada pesan mungkin buat suaminya Anissa gimana, Mas, sebagai seorang ibu? Kalau dia sih nggak ada pesan apa-apa, dia emang orangnya enak. Hah? Nggak ada. Mungkin supaya lebih sering-sering ditengokin ibunya. Iya, pengennya gitu, orang tua tahu sebulan sekali.
ntar kalau sering-sering nggak mungkin, mereka kan sibuk, aku juga tahu gitu kan. Kadang-kadang aku bengong, kok anak aku nggak datang, oh anak aku kemana ya gitu, kayak kehilangan gitu ya. Orang tua kan selalu kayak gitu. Iya. Anissa sadar nggak tadi dengar cerita mama kayak gitu, apa yang dirasain Anissa? Iya, aku minta maaf Ma. Aduh, aku juga jadi nggak enak. Aku pengen telepon ibuku lah habis ini ya. Datang lah mungkin ya. Sama bapakku juga. Selain itu ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. 1989 adalah artis Indonesia keturunan Tionghoa yang mengawali karir dengan mengikuti ajang pemilihan cover girl di tahun 2003. Sejak saat itu, Meta banyak mendapatkan tawaran untuk menjadi bintang iklan dan juga sinetron. Bicara soal asmara, Meta pernah menjalin hubungan pacaran dengan Randy Pangalila di tahun 2009 lalu, namun hanya bertahan beberapa bulan. Putusnya hubungan mereka kabarnya karena Meta cemburu kepada Randy yang beradu akting dengan mantan kekasihnya Donita. Namun kabar itu ditampik oleh Randy yang menyebut jika kandasnya hubungan mereka karena kesibukan masing-masing. Kini Meta dikabarkan telah menjalin hubungan dengan seorang pria bule bernama Alex, terlihat dari postingan di akun Instagram miliknya. Lantas benarkah Meta kini sedang dikejar target untuk segera menikah? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Meta di sini ya, mukanya dari tadi begitu dengerin VO mukanya tegang. Sekarang saya lihat dari jauh tegang, begitu aja ya. Apa kabar Meta? Baik. Baik. Ya, ada yang mau dikomentari dari tayangan yang tadi? Yang terakhir kayaknya salah deh, soalnya udah putus. Udah putus. Ya. Sebenarnya ada itu di PWA, apakah putus ya? Saya takut salah ya. Aku hapus aja waktu itu. Udah putus. Jadi lagi jomblo atau lagi patah hati? Enggak, lagi baik-baik. Oh, lagi baik-baik. Kapan putusnya sih? Udah lama baru? Baru. Oh, baru. Tenang, masih banyak bule-bule yang lain di luar sana. Oke, Meta, kita mau tanya, ada beberapa artikel yang kita mau tanya langsung sama kamu ya. Jadi kamu bisa langsung jawab saja yang mungkin di artikel-artikel ini ada yang mau kamu klarifikasi di Rumpifikasi tayangan. Inilah tayangan yang pertama. Rumpi kita. Bentar. Benar ini ada adegan labrak-melabrak sebetulnya. Sih, lupa aja. Sok lupa. Enggak ada kok. Enggak ada. Ini enggak ada, apa enggak ingat? Enggak ada. Apa yang terjadi sih sebetulnya? Hah? Kamu selingkuh ya? Ya ampun. Ya Dia memang, cemburu. memang ada. Jadi memang waktu itu kita sama yang dulu putus. Terus akhirnya pacaran sama yang satunya. Tapi karena waktu itu mungkin masih bocah juga ya kan. Jadi masih belum punya komitmen gitu. Jadi kayak pacaran sama yang satunya cuman karena bete aja gitu. Rebound. Jadi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kesalahan yang biasanya bocah-bocah sering lakukan. Gimana Meta? Kau mendengar jawabannya dari Randy Pangalila seperti itu? Iya, emang benar, kita masih bocah. Oh, masih bocah waktu waktu itu. itu. Aku dilabrak Donita. Bukan kamu yang labrak Donita? Enggak, soalnya pas aku pacaran sama Randy, aku sama Donita lagi kerja bareng. Oh. Pemotretan hampir setiap bulan sekali. Jadi kita baik-baik aja. Baik. Mungkin kamu ngelabrak Randy-nya? Enggak. Enggak ya. Nggak, sampai sekarang kalau sama keluarga Randy, masih baik. kadang misalnya mamanya masih say hi di Facebook. Oh, oke. Kakaknya masih say hi. Oh, jadi masih dekat sama keluarganya. Masih deket. Betul juga. Yang nggak deket tapi masih silaturahmi. Tapi benar nggak sih bahwa Randy ini juga adalah mantan pacar kamu yang paling diingat sama mama kamu? Kamu punya mantan pacar Randy? Mama cuma ingat sama Randy Pangalila aja. Masa? Ditelepon ya mamanya? Benar nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak pernah nanya nggak sama mama di antara mantanku sebenarnya mama tuh suka yang mana sih gitu, nggak pernah tanya? Nggak pernah nanya ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan dudukkan Meta di kursi fitnah atau fakta. Anissa Bahar mau ikutan? Enggak. Oke, silakan Meta. Nanti Anissa Bahar kalau udah situ.
Anissa Bahar kalau udah disedot yang lengannya ya, semuanya kita dudukin di situ. Kita lihat. Ngancem banget. Pasti lancar pertanyaannya. Oke, Meta, siap-siap ya. Saya akan bertanya, pertanyaan saya biasa aja, tapi memang membutuhkan kejujuran di sini karena ada seseorang pria rempong di balik sana yang siap mengklarifikasi apabila kamu menjawab dengan pencitraan semata alias bohong. Siapa tuh? Apakah Randi Pangalila atau Alex si bule itu? Jawablah pertanyaan saya, apakah fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Meta, bahwa kamu itu cantik? Manis, ya kan? Manis, manis. Tapi sebetulnya kamu itu kalau sudah disuruh mandi itu susahnya minta ampun. Fitnah atau fakta? Bisa fitnah, bisa fakta gimana tuh? Tergantung apa tuh kalau kamu? Tergantung sikon. Kalau di ruang AC mulu males mandi. Oh, apalagi ini ya, di luar sana hujan kan ruangan semakin dingin ya, makin males mandi ya. Fitnah atau fakta, Meta? Bukan hanya jarang mandi kalau ruangannya dingin, tapi mobil kamu juga kayak kapal pecah, berantakan banget, semua ada di situ. Wajar deh kayaknya semua, soalnya mobilku adalah rumah. Ada apa aja di dalam situ? Baju, Semua ada, anduk, selimut, bantal, sepatu, sampo, sabun. Oke. Mandi di mobil, tidur di mobil, semua dilakukan di mobil ya gitu ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Meta? Kamu itu saat ini doyannya pacaran sama bule aja karena trauma pacaran sama yang lokal-lokal. Fitnah atau fakta? Trauma beda agama aja sih. Oh, trauma beda agama. Tapi dari negara mana belum trauma ya? Nggak tahu terus kebetulan dapetnya kayak gitu, nggak terlalu milih sih. Oh, nggak terlalu milih. Ini sama yang bule ini kemarin putusnya karena beda. Beda apa nggak cocok aja deh. Oh, nggak cocok aja. Pasti dia melakukan hal-hal yang membuat kamu marah ya. Baiklah, lanjut. Fitnah atau fakta? Nanti kita akan klarifikasi sama si pria rempong di balik sana ya. Siapa sih? Kamu kenal nggak? Ya pasti kamu kenal lah, dia bisa mengklarifikasi semua jawaban kamu kok. Fitnah atau fakta, Meta? Kalau kamu itu nyetir mobil, itu gaya kamu seperti supir truk. Tuh kan? Tidak benar mana? Mana sering mengambil bahu jalan. Kan biar nggak telat ke lokasi syuting. Oh, kamu pembalap ya? Oke, baiklah. Sekarang langsung saja kita tanya kepada tamu rempong itu ya. Suaranya dulu dong. Emang kenapa? Ya kita langsung panggilkan. Silakan masuk tamu rempong. Apakah jawaban dia benar semua atau ada yang dibohong? Hah? Oh, dia nggak masuk. Oke, kita suaranya aja ya, suaranya. Oke, apakah Meta jujur selama menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Iya, semuanya jujur. Hah? Jujur. Oh, suaranya nggak kedengeran. Yang soal bule itu benar dia trauma, beda ini bukan beda negara yang membuat dia trauma? Kerasan dong. Sekarang lagi suka sama bule sepertinya. Oh, perasaan lagi suka sama bule lagi ya. Oke. Bule mana ini yang lagi dekat sama dia sekarang? Bule yang pernah ada di hidupnya Meta. Oke. Bule yang pernah ada di hidupnya Meta deket lagi ya. Oke, baiklah. Kalau menurut kamu lebih cakepan mana? Bule yang kemarin dia putusin atau bule yang sekarang ini? Yang sekarang. Yang sekarang. Siapa sih? Kok Jawa suaranya? Oke. Kamu tolong berikan sesuatu rahasia lagi untuk mengklarifikasi bahwa kamu betul-betul tahu siapa itu Meta. Yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Silakan, apakah itu? Meta itu tipe setia kawan plus setia. Terus pernah dulu dibikin nangis sama pacarnya sampai ke dia, tapi tetap nggak mau putus. Pacarnya yang mana? Meta juga suka banget bikin surprise buat temen atau pacarnya kalau lagi ulang tahun. Tapi Meta Tapi itu lu paling siapa?
Susah kalau disuruh gosok gigi. Ah, susah kalau disuruh gosok gigi. Mukanya makin siapa ya? Oh gitu, dia pernah nangis kejar sama laki gara-gara laki-laki tapi nggak mau diputusin. Terus masih pacaran nggak itu? Berapa lama setelah akhirnya putus beneran? Siapa sih kok Jawa gitu? Siapa ya? Yang tahu hal-hal seperti itu siapa ya? Siapa ya? Kita akan hadirkan dirinya sesaat lagi. Tetaplah di Ruby. Oke, sekarang Meta akan kita tunjukkan foto-foto dan kalau dari foto yang kita tampilkan ini, apa yang kamu ingat tentang sosok berikut? Dan inilah foto yang pertama. Apa baik? Satu manajemen dulu. Ah, nggak pakai baik-baik lah, semua orang baik ya pada dasarnya ya. Apa yang paling ingat dari dia? Kalau ngeliat dia tuh perasaan apa gitu yang dominan? Iya. Kok tahu? Apa ya? Nggak tahu, soal kita putusnya juga baik-baik, jadi hampir sama aja kayak abis putus gitu. Dia kan dulu masih nggak tahu jalan, kita sama-sama nggak tahu jalan, tapi aku lebih tahu jalan gitu. Jadi kalau aku lagi syuting di mana tuh tiba-tiba dia telepon, Memet, Semanggi kemana ya? Gini. Ya udah biasa aja itu setelah putus. Terus Kayak kadang gitu. mamanya, Meta minta nomor telepon ini dong, apa? Itu ke kamu juga? Iya. Kamu gak suka baper gitu? Aduh ini minta balikan, pasti dicowok minta balikan gitu gak ya? Oh enggak ya, kalau aku digituin suka gitu, mau balik. Soalnya dari waktu awal waktu sama keluarga Randy itu emang kita baik-baik banget. Emang kayak gitu dan tidak ada yang berubah. Oke, baiklah. Nah sekarang, Mama paling cocok sama Randy, betul ya? Mama juga. Masih apa emang Mama ditelepon ya? Mama kalau sama Randy masih suka hai juga nggak nelfon Randy gitu? Enggak. Enggak. Tapi kalau kamu punya pacar suka gini, aduh kenapa sih nggak cariin kayak Randy aja gitu nggak sih? Nggak pernah, benar. Benar. Oke. Sekarang kalau kita hadirkan Randy-nya akan seperti apa? Silakan masuk yang di balik sana. Apakah kamu Randy Pangalila? Dari tadi pagi. Iya ampun. Iya, dari tadi pagi aku. Kamu kalau di sana suaranya maco banget ya? Enggak emang sengaja. Pasti dia tahu karena aku udah sampai pakai fake GPS yang bikin aku tuh sekarang lagi di Mega Kuningan. Tungguin Ya ampun, niat banget ya. Untuk bukti kamu nggak ada di sini ya. Nah, tapi gue udah curiga kalau misalnya location kan biasanya nggak ada namanya. Dia ada namanya. Oh terlalu ini ya, terlalu gitu ya. Oke. Terus udah gitu banyak hal-hal yang orang lain nggak tahu. Cuman kamu doang yang tahu. Duduk. Ayo tiga. Apa ya? Oke, nempat ya duduknya. Untung kita kecil-kecil. Iya, benar. Jadi muat ya kan. Abis takdir harus berbagi tips. Berbagi. Dia minta tanya itu ininya di mana. Berbagi tips. Iya. Supaya Boleh ya, boleh. Jadi cowok siapa itu yang ditangisin nggak mau diputusin? yang tadi salah disebut itu loh awalnya. Si Alex. Oh, sama si Alex itu. Iya, lu nangis kejeru dalam mobil lu. Ya, tapi kan sekarang kan udah ada yang baru, LBK gitu. Oh, si LBK gitu. Yang ini nih siapa kalau yang ini nih? Yang ini yang udah lama. Udah lewat ya. Terus sekarang sama yang baru. Kamu lebih suka sama yang baru ini, yang ini? Kok fotonya bisa kan udah dihapus semua? Udah dihapus ya. Kan kita tarik-tarikin lagi. Sini. Gitu. Kalau yang sekarang lebih cakep. Lebih ganteng banget. Oh, ganteng banget. Terus kayaknya Ntar kalau nonton ya, kayak gitu, itu soalnya brewoknya tuh tebel banget. Yang bikin mata tuh kewer-kewer gimana gitu. Oh, putusnya emang udah lama sama si Alex ini? Aku Ditowel. Oke, nanti kita lihat siapa cowok barunya ya. Oh, dari handphonenya. Oke, saya berikut jangan kemana-mana. Tetap kita mau lihat brewoknya ya. Tapi Rumi.
banget lo kayak bintang film Turki. Kameraman sepitas coba lihat tuh. Tunjukin. Nanti pulang tolong ya saya dijagain biar nggak ditangkap satpam. Iya. Cakep. Gimana Bu Anissa? Bu Anissa cakep nggak Bu? Coba lihat Bu. Cucu. Kerja apa di sini? Gitu boleh kita mesti tanya gitu ya? Ada punya usaha. Oh punya usaha. Dia punya kaya nggak? Biasa aja. Kaya nggak? Nggak tahu kan. Berkepribadian kuat. Oh, Maksudnya mobil pribadi, rumah pribadi. Tepuk tangan dong buat tamu-tamu saya. Anissa, kalau anak kamu pacaran sama bule, setuju nggak? Setuju aja. Asal Satu agama. satu agama dan mapan ya. Iya. Oke. Terima kasih Metan ini, terima kasih sudah bongkar-bongkar ya. Jangan kapok kesini ya semuanya. Dan juga Daniel tuh siapa? Cowoknya. Daniel. Kamu mau ngomong apa? Daniel itu siapa sih? Nggak tahu siapa Daniel. Tahu Daniel itu siapa? Salah nama. Oh, tahu Dedi. Salah nama berantem. Tahu. Terima kasih atas